Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Pasarela Wirasandi Abadi, NIM 18030083, kelas B, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Untuk Sentana Kupang. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau membahas sedikit atau memparodikan sebuah video dari buku yang berjudul Populisme di Era COVID-19. Oke, baik, langsung saja. Begini ya Bu, ini saya datang. Bisa kita sebut begitu, jadi menyinggung sedikit tentang terkait dengan kantong tugas ini. Ngomong tentang populisme di era COVID-19. Susah juga nih. Susah juga. Mati deh. Jadi masa saya bisa tanya, ya ini kan kita sering-sering sana nih. Kenapa ada teman-teman bawa motor bunyi di bawah juga gimana terus jadi begini maksudnya bagaimana ya kalau menurut pandangan teman-teman dong ini tahu tidak populisme itu apa? Maksudnya kata tanya lah gitu terkait dengan populisme. Belum kita omong lebih jauh lagi kita harus tahu dulu populisme itu apa. Bagus juga pola pemikiran bagus. Jadi bagaimana maksudnya menurut kita cuma tanya Kau tutup pintu dulu. kau tutup pintu. Sudah. Bagaimana menurut Populisme yang saya tahu tuh gini, populisme itu tuh macam terbentuknya populasi itu tuh dalam masyarakat tuh. Jadi macam terbaginya kubu-kubu tentang kubu-kubu masyarakat biasa dengan kubu-kubu elit yang ada kepentingan tertentu tuh begitu populisme. Yang saya tahu tuh begitu. Nah, sedangkan hubungannya dengan COVID-19 ini itu tuh macam bagaimana ya? Menurut kau bagaimana hubungan populisme dengan COVID-19? Maksudnya saya itu sampaikan bahwa populisme itu terbagi dua kubu yang Gitu kan. berbeda dengan pandangan yang berbeda. Ada tujuan-tujuan tertentu tujuan yang tertentu. tercapai. Baru kita lihat sekarang kan adanya COVID-19. Adanya COVID-19, pemerintah menekankan kepada masyarakat bahwa kita diwajibkan untuk vaksinasi dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 begitu. Tapi di sisi lain masyarakat menganggap bahwa ada yang beranggapan bahwa kan sudah begitu lama dari semenjak COVID muncul sampai dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dari PPKM sampai yang sekarang ini kan masih masyarakat sekarang sudah tidak pedulikan lagi dengan COVID-19. Baru seolah-olah pemerintah ini menekankan kepada masyarakat kecil bahwa bagaimana anggapan Bisa peraturan pemerintah ini beranggapan bahwa masyarakat kecil ini ditekankan untuk hidup sehat di negeri yang sakit begitu. Bagaimana? Saya tanggap maksudnya begini. Mana bijak sekali ini. Bijak kan, oke. Maksud itu begini bahwa COVID-19 ini sebenarnya dipolitisasi oleh sebagian elit-elit untuk kepentingan tertentu begitu. Bisnis begitu. Nah, gitu. Tahunya bisnis begitu. Begitu. Makanya ini kan saya sambung dari maksud. Iya, tahu. Dan lanjut. Itu contohnya seperti apa tuh? Macam saya juga rasa begitu. Berarti COVID-19 dipolitisasi. Mereka bilang COVID-19 ini dipolitisasi. Berarti dengan adanya rapid test, dengan adanya rapid test dengan jumlah pembayar rapid test kan sekarang kan 190 ada yang 100. Itu kira-kira menurut Obu nih rapid test itu maksudnya salah satu dari bentuk pemerintah terkait dengan bisnis juga itu bagaimana? Menurut satu gini rapid test, terus ada apa lagi yang apa tuh? PCR, Rapid test, PCR, vaksinasi, antigen. Menurut saya semua ini saling berkesinambungan.
itu salah satu usaha begitu ya. Nah, bisa juga Jadikan sebagai salah satu usaha. buat pendapatan sampingan gitu. Mungkin kita pajak buat negara nih dong semakan habis jo masih kurang, jadi dong mau cari kita buat yang begitu tuh kan. Nah, padahal kita bayar pajak tiap tahun biar surat-surat motor mati, tapi setidaknya tanah dan bumi dan bangunan bisa bayar tuh. Baru begini. Setiap kita masa kita singgung tentang rapid test dengan begitu. Tapi kebijakan gubernur kemarin kan bilang rapid test sampai dengan sekarang kan ditiadakan lah atau digratiskan gitu. Atau udah dengar informasi begitu tidak? Tidak, kita kembali ke populisme dulu. Nah, berarti Populisme kaitannya dengan COVID-19 ini kan begini. Ada elit-elit tertentu yang ingin mencapai keuntungan pada era COVID-19 ini. Ya. Contoh kasus yang saya pernah baca tuh tentang vaksinasi dengan alternatif penyembuhan COVID-19. Itu kan macam ada plasma darah, terus ada penemuan di kita pun di sini. Macam dari tempurung kelapa begitu tuh, itu kan alternatif pencegahan COVID-19 yang lebih murah daripada vaksin. Sedangkan vaksin datang bertahap, biaya vaksin mahal. Tapi itu Kenapa? hanya isu teman. Nah, itu kan, Itu baru isu. aku dengar dulu. Pasti. Aku dengar dulu. Jadi vaksin datang bertahap. Kita ada alternatif. Kenapa kita tidak? Kita uang buat kesehatan pas COVID ini jadi makin tinggi nih. Jadi kenapa tidak bentuk macam satu organisasi atau satu departemen khusus buat penelitian tentang plasma darah, itu barang-barang alternatif yang lebih murah. Kenapa pemerintah tidak buat untuk kita lebih murah nih daripada kita tunggu vaksin datang lama, mahal lagi. Dan BPOM kerja apa? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kenapa dia tidak teliti tentang itu supaya dia bisa fikskan sehingga ini menjadi alternatif keluar dari Indonesia. Kalau berhasil kita bisa ekspor keluar lagi. Dorang pakai kita penelitian itu ke OPU. Jadi BPOM ini ada apa dengan BPOM ini sehingga dorang tidak plasma darah, sedangkan plasma darah itu sudah terbukti. Ada satu, kalau kamu tahu tuh ada satu nama Bosman Mardiku di YouTube. Dia tuh kena COVID-19. 1 minggu kemudian orang plasma darah dan sekarang bersih dari COVID. Jadi itu tuh sudah membuktikan bahwa kamu mungkin belum dengar tentang plasma darah. Jadi saya jelaskan sedikit tentang plasma darah. Plasma darah tuh sistem kerjanya tuh ini di sel darah putih. ya. Plasma darah tuh di sel darah putih. Sel darah putih kan yang bertugas buat kasih bersih virus-virus yang masuk. Nah, itu sel darah putih. Jadi plasma darah tuh macam OPU kena COVID-19 nih. OPU sembuh. Jadi OPU plasma darah tuh sudah terlatih buat lawan virus. Jadi saya ambil OPU plasma darah kasih masuk macam OPU rahim virus. Sementara kena virus. OPU plasma kan sudah terlatih buat lawan virus. Jadi ambil OPU plasma kasih masuk di rahim plasma darah supaya dia plasma tuh jadi terpacu buat lawan virus lagi. Jadi itu plasma darah dan sudah terbukti. Tapi kenapa BPOM tidak ambil tindakan atau setidaknya pemerintah tidak ambil kebijakan buat kumpulkan orang-orang yang sudah habis COVID nih, sudah sembuh dari COVID, ambil dia plasma buat kasih yang kena COVID. Itu kan bisa menekan, bukan tidak bisa kasih habis COVID, tapi setidaknya dia bisa menekan. Itu rokok jatuh. Setidaknya dia bisa menekan gitu. Tapi kenapa pemerintah tidak ambil kebijakan? Kenapa BPOM tidak turun tangan? Nah, ini yang populisme itu di sini. Berarti ada oknum-oknum atau tentu elit politik tertentu yang ambil keuntungan dari ini. Makanya saya katakan makanya kenapa saya katakan COVID-19 ini sudah dipolitisasi. Gitu. Atau bagaimana menurut Opu? Tidak mungkin medianya tuh kan itu kurang tuh, jadi mereka tuh tidak tergantung kepada mereka tidak melihat pada media yang begitu tuh kan. Mereka hanya fokus pada begitu tuh. Salah satu omong ini benar juga media nih kau lihat COVID awal COVID naik tuh COVID nama naik, media selalu sebarkan COVID di sini berapa orang meninggal, COVID di sini berapa orang meninggal. Sebenarnya fungsi dari media ini apa? Memberi informasi atau memberikan rasa takut bagi masyarakat. Kenapa pemerintah tidak bisa informasi COVID yang sudah berlebihan tuh jangan disiarkan begitu? Media sekarang itu hanya kejar rating, buat orang nonton dong TV, buat orang nonton orang baca dong berita. Dong tidak pikir dampaknya tuh buat kita masyarakat atau bukan Obu. Macam
pemerintah sekarang ini tugasnya kasih rasa nyaman buat masyarakat. Tapi dengan adanya media, orang bilang 100 orang meninggal satu hari. Ini kan memberi rasa takut buat kita. Padahal fungsi pemerintah di sini memberikan kita rasa aman. Atau bagaimana? Betul. Begitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bakar rokok satu lagi. Ini pembahasan menarik. Presiden saya ada channel ya. Bos dapat uang kan teh. Gitu. Terus kebanyakan banyak dari orang sekarang yang makanya Oppo bilang presiden, terus ada dokter. Dorang semua ini suara media massa, sosial media seperti Instagram, TikTok, apa dan lain-lain. Menurut saya pemerintah bisa berkontribusi dengan itu, di mana dorang bisa, misalnya sekarang kan istilahnya selebgram dorang gitu. Pemerintah bisa ambil satu tindakan dengan dorang bisa kasih, setidaknya kasih pengertian atau kasih apa begitu supaya orang lain yang ikut dorang itu bisa, oh COVID-19 itu sebenarnya begini, bukan begitu. Jadi penyuluhan yang minim di daerah-daerah yang terpencil itu bisa tersampaikan begitu informasi tentang COVID. Nah, gitu kok. Oh, begitu. Gitu menurut saya atau menurut orang bagaimana? Populisme itu dia begitu. Oke, Sih. dan itu Sudah ada pengertian sedikit terkait dengan populisme. Kejamnya Indonesia nih. Berarti Indonesia keras pak. beda. Oh, ini pas. Jadi kita akhiri. Berarti Jadi solusinya dari pembahasan kita yang tadi, berarti solusinya apa? Kira-kira dia solusi dari masing-masing dari kita tuh harus kasih solusi atau setidaknya apa tanggapan koreksi terhadap pemerintah ini bagaimana supaya bisa kasih keluar ini. Kalau menurut saya sendiri tuh harus ada sistem transparansi, cara atau apa pola kerja pemerintah itu harus ada transparansi supaya macam vaksin gitu. Kan ada masih ragu-ragu bilang vaksin ini jangan sampai dorang mau kasih mati kita atau dorang mau kasih ini. Makanya dengan itu setiap transparansi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah itu harus ada supaya kita masyarakat kecil ini bisa tahu ya. Pemerintah buat ini untuk ini, kita juga tahu supaya kita berasa ragu-ragu itu hilang gitu dari dalam kita pemikiran dalam kita hati. fix Sudah begitu bos itu tok air bos. Ambil kopi saya, ambil kopi tuh. Berkopi.